sudah dipersiapkan juga. Oke, dan mid lane apa yang terbaik sejauh ini untuk RRQ bisa gunakan? Kayaknya Mau bilang Kagura ada Baxia masalahnya. Parsha pun bisa disapu dengan Arlott nanti. Banyak ya. Gue sih lebih Lilia ya. Emang jarang, tapi kayak suka aja nge-clear Kim. Oh, Kim. Oke, mengambil Kimi di depan Baxia. Damage akan cukup minimalis untuk RRQ nanti di setup turtle yang pertama. Ini kita bisa bilang mereka harus bisa memaksimalkan bagaimana cara untuk steal the turtle, bukan setup the turtle. Ngandelin Sky Pixel lagi. Mau gak mau, finisher. Tapi ingat ya, ini match yang akan menjadi penentu untuk mereka sendiri dan bahkan untuk tim lain yang sedang dak-dikduk untuk menyaksikan juga. Tapi draft sudah kita lihat untuk memasuki game yang pertama. Eksekusi seperti apa yang akan bisa dibawakan oleh keduanya? Alright, ingat RRQ harus mendapatkan match kali ini. Karena kalau tidak, ini akan membuat mereka makin tersungkur. Sedangkan Alter Ego mendapatkan kemenangan di match ini, menuju ke babak playoff bersama dengan EVOS. So, mari kita menyaksikan match yang berdarah di match yang kedua. Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Let's go. Oke. Dan terlihat bagaimana kali ini combo yang coba untuk dibawakan oleh Alter Ego adalah Baxia Franco. Dan ini adalah combo yang sebenarnya juga udah beberapa kali kita lihat ya Om ya, di season-season lalu juga. Sempat dibawa EVOS juga sebenarnya season ini. Ya. Banyak juga deh, veteran versus Youngblood, Rins versus Hijume nih. Alright. Bicara soal Hijume juga ya kita tahu ya, secara mid laner sudah pernah mendapatkan sebuah champion juga. Tapi untuk RRQ, early game ini yang harus mereka bisa tahan. Karena setup di turtle yang pertama ini cukup lebih maksimal ke Alter Ego sebenarnya. Yap. Tapi ya Little Wonder yang akan menjadi sebuah prioritas dulu untuk Alter Ego. Tapi kalau ngelihat dari 1-1 versus hari tadi yang kita intip ya, Inspire ini akan neken banget buat bagaimana laning ini bisa dikuasain sama 1-1 Om. Ya semoga mau. Tapi ya dua Tenacity juga nih dipakai dengan RRQ, mereka memilih untuk bermain sedikit lebih defensif kan, dengan mengurangi damage mereka. Tapi kalau melihat ke arah pasukan dari Alter Ego kali ini mereka bermain agak cukup pasif karena mereka tahu ini jangan sampai ada blunder early game-nya. Yang itu kan sangat berbahaya melihat di match yang pertama sudah terjadi dan terbukti di 3 game yang terjadi. Hampir ada satu buah Iron Hook yang mencoba untuk mengenai tubuh dari seorang Dairen, tapi masih aman aja. Masalahnya di arah tengah nih. Rins yang bersama dengan Idok ditempelin terus-terusan juga. Kalau ngelihat dari Alter Ego, mereka punya pick of power, tapi damage-nya kayaknya masih minim banget. Yep. Mereka ngandelin deal damage-nya Arvi berarti. Yep, ada Arvi-nya atau memang ya mereka fokus ya buat langsung tumbangin atau nabrak satu hero, jadi mereka bakal menang kuantitas. Karena untuk mungkin tingkat ketebalan ya, faktor defense yang bisa dipegang dengan hero-hero Alter Ego jauh lebih besar untuk daya tahan mereka di early game. Omawa bilang jangan RRQ yang set up, RRQ cukup steal aja. Betul. Tapi kali ini kayaknya agak sedikit berbeda nampaknya Om. Karena kita udah melihat ada 2 vision yang terlihat jelas oleh seorang Hijume dengan adanya Idok dan juga Prefect Putra dibuka. Kelas di posisi depan sana ada banget slot di tengah berpastikan dari tim Alter Ego. Dairen di depan sana nggak bisa bermain. Karena lihat langsung sana pada slash. Ini masih bertanda bagan Persik. Menjadi bulan-bulan dan warga double kill di tangan para pasukan dari tim Alter Ego. Seperti kata Omawa yang sudah disampaikan, tidak boleh melakukan setup dan ternyata hukuman langsung dengan adanya 3 poin kill. Alright, Dairen yang maju tadi mencoba untuk nge-inisiasi, tapi itu dia terlalu tebal dan Jazuke menjadi poin yang sangat mahal. Dairen membalaskan dendamnya. Kehilangan tapi lihat Florian. Bahkan dia nggak bisa berjuang untuk bisa terbang. Pada slash yang dikeluarkan oleh Nino tadi sangat menentukan sekali untuk kemenangan Turtle. Dan bahkan untuk kali ini Nino nggak mau bermain agresif. Responsif lebih ke arah gimana caranya dia bisa sustain di arah lane dengan keuntungan yang sudah mereka miliki. Bahkan kita lihat kali ini. Oh no. Kutukan caster. Nah. Oh my god. Hati-hati nih. Kutukan biasa. Ingat hati-hati. Hati-hati, caster punya kutukan ketika mereka berenam telah memilih tim yang sama. Wah, kalau mungkin tim Alter Ego, fansnya bertanya, wah gak dipilih Alter Ego. Terkadang kalian malah harus suka bersyukur. Karena kutukan caster 2 kali berturut-turut kemarin terjadi. Win rate-nya tinggi ya. Oke, tapi buat sekarang dari Alter Ego, mereka tadi berhasil. Masih mana mantap. Berhasil mendapatkan Idok, plus Pathway gak bisa membuat dia selamat, mencoba diselamatkan. No. Bahkan coba ditarik kembali. Tapi karena Yasuke tidak memiliki damage cukup, target mereka juga karena Restart Dino. Berhasil mendapatkan poin
point kill atas Crystal, bahkan 2 point kill tidak dilepaskan oleh seorang Hijume. Wah, ini gak dikasih ampun. Bahkan kali ini Dairon sendirian. Oke, Dairon sendirian dan Florihan yang menjadi penentu kemenangan untuk team fight yang sudah dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Alter Ego terlalu perkasa kali dan bahkan Arvi. Memang dan this is Captain Toy. Speaking, ready to take contact, tidak bisa terlalu lama karena KMS dari seorang Nino terlalu sakit. Yang sudah kita sampaikan di dalam draft Nino sudah sangat power dengan adanya armor dia milik. Kita lihat Yasuke tuh strong. Yap. Gak bakal bisa ditembus. Dan apa yang dilakukan sama Alter Ego, mereka bergulir untuk bisa mendapatkan keuntungan demi keuntungan. RRQ mereka mencoba untuk membalaskan, tapi kayaknya mereka harus agak sedikit ngeredam deh Om. Yap. Jangan terlalu melakukan movement yang ya cukup berani tanpa memikirkan resiko. Ya, karena meskipun movementnya mereka berani dan movementnya mereka bersih, mereka nggak punya item. Ini untuk bisa menembus defense dari Alter Ego yang memang hero mereka sudah tebel dan sekarang juga lagi unggul untuk atributnya. Jadi lumayan terdesak untuk RRQ, mereka harus melepaskan objektif sekarang. Mungkin ya dengan nge-backupin goldnya untuk membantu Toy jadi lebih cepat. Ini salah satu jawaban, meskipun bukan jawaban pasti ya untuk RRQ sekarang. Alright. Tapi untuk sekarang dari Alter Ego 4.400 gold yang akan sekembali mereka maintain, akan mereka tambahkan kembali. Dan RRQ mereka kayak kelihatan masih belum memiliki game plan yang mau kemana. Mau coba untuk paksa fight? Atau mau coba untuk setup duluan? Ya, karena menurutku kesempatan mereka tadi ada di awal ya. Ketika mereka sudah hilang awal, tapi masih dipegang. Kembali ditabrak banget, coba dimakan, ditelan pulang dan Idok dimakan, dia lahap. Instant kena banci, dia mantap. Dairon menjadi target utama dan ada slash from Nino di arah backline. Membuat versi kan ke arah belakang, Ijume mencoba untuk mengangkat 2 orang. Oh my god, looking for wipe up. Hampir saja mereka bisa dimakan dan bahkan 4 permainan yang sangat berbeda kali ini. Wow. Bahu-membahu yang dilakukan oleh Alter Ego, dive in, dan siapa targeting yang dituju. Ini manis banget. Ini beda semua 4 permainannya. Di atas mereka bermain dengan dive in. Di jungle, di sungai mereka makan siapapun yang ada di depan. Di dalam tengah mereka makan targetnya ke siapa, Rins. Gameplay 4 gameplay titik yang benar-benar mengerikan sekali. Ini semuanya targetnya punya hasil yang maksimal Om Wawa. Ya, mereka benar-benar bahu-membahu ya. Ganti-gantian juga nih buat tahan debat Sarah tadi. Real. Semuanya berhasil buat masuk dan bahkan Arlot dari Nino ini sangat fungsional sekali tadi. Ya kan berawal Iron Hook. Dikipas Nino belakangnya. Dieksekusi sama Hijume, dikejar pakai Crimson Beacon. Itu dia. Dan snowball ini yang harus dihindari kan, tapi Diangkat lagi. Hidungnya diangkat, apakah dicari Wachimania, mantap! Itu dia. Gak hanya harus ditabrak sama Yasuke, tapi juga bisa diangkat sama para pasukan Alter Ego, yaitu Alec. Yap, gak perlu tabrakan Yasuke ya. yep. Satu buah lantern flare, ditarik lagi. Dan sekarang kalau kita lihat di menit kelima, ini Arvin juga udah diajak team fight. Yang masalahnya buat Pincang adalah bagaimana buff dari RRQ juga diambil sebenarnya. Target Hijume menjadi target utama, tapi kalau ngomongin ke arah Hijume, mereka lihat masih ada flicker. Perfect turtle untuk Alter Ego, makin membuat Arvi lebih cepat dari masa prime time-nya. Prematur dari Harit mungkin akan terjadi kali ini. Oke, karena memang diajak terus ya dari awal ya. Karena udah mulai kelihatan juga dengan adanya 205 kayak dia dari Arvi dan bahkan Hijume nggak segan-segan langsung setelah glowing one Sky Piercers. Iya, Sky Pierce ya, langsung bisa menutup juga. Keunggulan gold terlalu jauh juga dari RRQ, mau gak mau mereka harus bisa defense dan ya bentuk pola dari item damage yang mereka pegang pun sekarang masih belum cukup. Kiminya baru glowing one. One-one-nya masih ada corrosion 1. Bahkan untuk Lancelot sendiri baru 1 War X. Jadi damage tidak akan cukup untuk bisa menumbangkan satu Baxia. Minus 1 jantung, tampaknya Nino di depan sana. Berhasil menarik keluar, tapi untungnya yang kena itu Dairon. Untungnya yang kena nggak yang lembek. Bayangkan kalau itu yang kena yang lembek itu bakal bahaya banget. Iya. Sedangkan Idok kondisinya kali ini dia nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma berada di garis depan. Oke. Itu kalau yang nggak kenanya Dairon karena dia punya immune kan. Bisa dash juga seenggaknya. Tapi kalau di defense jarak tengah udah ke-trigger di menit yang ke-8 dan Bawah bahkan juga. bawah juga sekarang udah. Dan RRQ mereka belum bisa menyentuh turret dari Alter Ego yang utuh 99 ya Om Wawa. Iya, ini bahaya banget ya. Benar-benar dihabiskan semua si jungle dari RRQ versi. Masih Semuanya akan di zoning juga dari Alter Ego, mereka sudah mengendalikan ya. Oh my god, bagaimana dia mantap. Berhasil mendapatkan 1 poin kill atas Idok kembali. Wah, Idok benar-benar menjadi bulan-bulanan warga 050. Karena dia di depan kan, hero terpatung yang kena chain crowd control. Yap.
Ditarik di Berkali-kali. belakang. Benar. Setiap kali ada yang tertarik pun mereka nggak bisa langsung lepas juga. Karena balik lagi dengan membawa Purifa di kondisi yang seperti ini juga tidak memungkinkan. Iya, supres. Supres. Kena angkat lagi. Tyron memaksa di mana Nino. Prefektornya gagal tapi kali ini lihat Nino masih bertahan dengan adanya Final Slash dan juga flicker yang sudah dia miliki. Tapi mungkin itu akan menjadi satu titik menakutkan aja. Tapi nggak bakal di-engage asli. Karena Lord muncul. Hey. My God, lihat di depan sana. Menuju ke arah sosok Idok kembali. Kayaknya mereka nggak boleh terlalu agresif ketika mereka lagi ada netral objektif sih. Iya, saya deg-degan sih ngeliatnya dari tadi Iron Hook-nya serem banget. Dan Nino akan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari RRQ karena RRQ dengan perbedaan 10.000 ini tidak akan membuat mereka bisa melakukan kontes harusnya. Ya, dengan Versik juga yang baru level 10 ya, under level buat seluruh pemain dari RRQ sekarang. Dan ditabrak langsung dengan Alter Ego ini pastinya poin plus ya untuk Alter Ego. Mereka sudah leading terlalu jauh sekarang EXP, mid, goldnya bahkan juga. Semua lini dipegang dengan Alter Ego sekarang. Tinggal satu momen, apakah dari Alter Ego mereka bisa menabrak dengan bersih untuk end the game? Oke, tapi invade tiada henti dilakukan juga sehingga tidak ada resource dari RRQ untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Selain bersabar, Iron Hook-nya hampir lagi-lagi mengenai pemain-pemain dari RRQ, tapi itu jadi teror tersendiri. Tuh. Yang narik Alek yang geter penonton ya. Real. Tapi itu teror banget loh dari tadi. Ya kayak pasti ada refleks untuk menghindar ya kalau udah ada tangan maju gitu. Kadang refleks mendekat kadang. Iya, benar. Pasif Iya, ya, pasif. Kayak Selena juga. Pasif ya. Oke, kayak pasif publik kayak kita emang begitu om. Oke, tapi lihat perpasukan dari tim RRQ mereka harus mempertahankan best turret mereka dengan adanya 3 wave yang berbeda. Defensif metode yang sangat bagus, mereka tinggal menyisakan 1 turret di arah top lane. Itu the best thing yang bisa mereka lakukan. Lord Set telah dibuka, tapi nampaknya Idok tahu dia gak akan kedua kalinya untuk diangkat. Tapi lihat, Idok kali ini menjadi bulan-bulanan warga. Mundur ke arah belakang, Prefester dibuka oleh seorang Dairun, tapi dia bisa terlalu kuat dari seorang Arvi. Fokus ke arah Lord terlebih dahulu, mencoba melakukan sedikit distraction, tapi masih ada wave menuju ke arah mid turret mereka. Ompong dua turret dan bahkan mancing mana yang mantap. Pada selesai menuju ke arah backline. Reigns masih ada flicker kali ini dengan kondisi mereka mempertahankan best turret mereka. Tidak bisa diselamatkan lagi. Masih mana yang mantap. Versik mencoba untuk berdansa. Fokus ke arah base-nya. Gak bilang apa terjadi. Dan bahkan lihat masih di-clear oleh Versik. Tidak bisa terlalu lama dan shutdown finally terjadi. Oh, ditabrak lagi Dairon? Oke, kalau ditabrak lagi mereka akan kehilangan Yasuki. Petri bisa 6 poin dan bahkan Versik mana yang mantap berhasil. Selamatkan 1 poin untuk Dino. Eldino berdansa. Fokus ke arah base. Gak boleh apa terjadi, mereka masih ada kelas pathway dikeluarkan oleh Nino, tapi Best dan Alter Ego memaksa menghancurkan RRQ di game yang pertama. Perbedaan gol menuju 12.000. Dominasi dan sinkron